kan ada juga yang intermittent fasting itu kan jendela makan cuma 4 jam kan. Itu tuh banyak orang salah nggak sih, Beb? Jadi kayak Itu bahaya nggak ya kalau kayak Iya, gitu? iya makanya tergantung ya, karena tubuh kita beradaptasi. Dan Kalau- berbeda-beda Iya ya. berbeda-beda gitu. Apalagi yang gula Hmm. darahnya dia tinggi, hiperglikemi itu nggak disarankan untuk puasa dalam jangka waktu panjang. ya bisa pingsan loh. Oh, Iya iya, makanya. Bahkan waktu itu aku sempat baca somewhere bahwa sebenarnya healthy loh untuk punya satu cheat day in a week. Oke. Oh kita selalu. Healthy Iya kan? for psychological Iya. atau Iya, kan? dengar-dengar kayak gitu, kayak memang dibutuhkan satu hari di mana kita kayak self reward aja gitu, kayak selebihnya ya kita jaga gitu. Tapi waktu kamu syuting tuh ada gak sih kayak hal-hal kejadian-kejadian yang I don't know, I mean like I'm really karena aku tuh Yeah. tidak pernah mengalami kejadian-kejadian gaib ya. Heeh. Kehidupanku sudah gaib bersama dia ya kan. Jadi kayak Kejadian in a gaib good way ya. darling. Energinya udah gak enak gitu pas masuk situ. Dan hari pertama aku masuk tuh kepala aku kayak ditekan dari segala arah. Oh ya? Iya. Itu ada sesuatu berarti. Enggak, itu gara-gara kurang gula atau kurang kebanyakan gula. gula. Iya benar-benar. Makanya selalu harus konsumsi yang pas. Iya. Gula low GI, makanya makanya ya, Fah. Iya, Hello, welcome again to Happy Health with me, Agatha Suci, and my loving Jeffrey. belum, baru husbandnya dulu, baru habis itu Jeff. Oke. Jeffrey. Sorry. Okay, with Jeffrey Tung and Agatha Suci again, back again to make you just smile all day dan membahas tentu tentang banyak hal sih ya. Ya mostly ya tentang gula, tentang kesehatan. Dan hari ini kita bakalan cari tahu gimana sih rutinitas harian yang sehat, seimbang, dan pastinya mudah diterapkan. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan dulu bintang tamu kita hari ini dan juga nutritionist kita ya kan. Cakep loh hari ini. Kita sih Nggak nggak pernah pernah ketemu nggak. yang gak cakep ya, semuanya cakep ya. Iya sih. Iya kan? Yang muda-muda. You like it, right? Because you always sit next to the bintang tamu. Guest star. Tapi ini hari cakep sih. Ya udah jangan ulang-ulang dia cakep. Oke, ini ada Ersya Aurelia. Tepuk tangan dong. Ini kameramen sih udah bibit-bibit terus ya dari tadi. Dan juga ada nutritionist kita Esti Nurwanti. Alright, gimana? Apa kabar? Eca, aku panggilnya Eca ya. Boleh. Sehat, puji Tuhan. Iya, oke. Aku kan tahu kamu tuh lagi tayang si film Pabrik Gula ini kan. Benar. Terus gimana? Maksudnya, I mean like, what are you doing right now? Terus gimana dengan promo dan segala macam? Kamu pasti lebih sibuk banget kan? Lumayan kemarin sempat promo, sempat premier juga di USA. Oh iya. Iya, sempat ke US juga, terus pulang dari US langsung roadshow. Karena biasa kalau promo itu kan kita kayak cinema visit. Jadi tiap kali ada yang nonton, kita kayak datengin gitu bioskopnya. Jadi mereka kayak surprise gitu. Tapi datangnya jadi hantu gitu. Oh, Justru yang jadi hantunya datang juga, ikut juga kemarin. oh gitu. Dia tingginya 2 meter. Wow. Jadi Sumpah? kayak, jadi orang-orang kayak, itu yang jadi hantunya gitu. Seriously? Iya. Ini beneran. Beneran, Aku tuh beneran. belum nonton. Jadi kayak aku akan nonton hari ini. Yes. Jadi kayak Lu nonton deh. Kamu belum salah kita nonton. kenapa lu tahu gue hari ini kesalahan? Kan dia bilang tadi. Oh, nggak mau ngecek juga. Oh iya, benar. Pokoknya kalau nonton pasti tahu ada hantu yang tingginya 3 meter kalau di film. Oh, kalau di film 3 meter. Padahal Iya. orang asli 2 meter. 2 meter. Dia pakai enggrang lagi. Oh iya. Anggreng yang itu. Iya, pakai enggrang terus pakai kostum lagi gitu. That's a lot of work. Yep. Alright. Dan apa kabar Esti? Alhamdulillah Aku panggil baik. Esti aja ya. Iya, Soalnya boleh. kita seumuran. Iya dong. Apa kabar terus kegiatannya sekarang lagi ngapain aja setelah S3 kamu itu? Oh gitu ya. Ya biasalah banyak talkshow kayak gitu, syuting, dan juga saya juga jadi founder juga kan. Jadi banyak juga kolaborasi sama banyak ahli gizi di Indonesia gitu. Wow. Luar biasa guys. Oke. Aku tuh pengen nanya deh. Ini kan kita kan ngomongin tentang lifestyle hidup sehat dan pasti berhubungan dengan konsumsi gula dan segala macam.
Nah, pertanyaan yang hari ini tuh agak berbeda ya dari Apa tuh? biasanya. Apa sih hal pertama yang kalian lakukan setelah bangun tidur untuk memulai hari? Kalau kamu apa? Jadi gini, oke aku dulu nih contohnya ya. Aku tuh selalu kalau bangun melek nih, tek, di samping aku tuh udah ada air minum. Aku pasti minum air putih. Every morning. Itu kayak udah jadi habit. Jadi kalau pagi bangun tek, langsung klak gitu. Nah itu tuh hal pertama yang aku lakukan. Kalau Jeffrey apa? Dan bini gue dulu. Masih ada. Iya benar. Terus minum air putih dulu. Sumpah, lu kelihatan bucin banget. Padahal lu gak bucin kan. Gak usah begitu. Enak banget loh ngomong. Ya udah kalau kamu apa, Cak? Kalau aku apa ya, melek biasanya langsung ke dapur sih, langsung nyari makanan di kulkas. Oh ya? Iya. Like what? Anything yang ada sih. What is your breakfast actually? My breakfast it depends. Maksudnya kalau aku paginya workout itu bisa yang kayak oatmeal. Biasa tuh kayak instant oatmeal yang kayak gampang banget dibikin 3 menit jadi itu. Oke. Atau buah aja sih biasanya. Oh, very Kalau ini ya, kalau workout ya. Tapi kalau nggak workout ya apapun yang ada di kulkas aja sih. Karena aku ngerasa kalau workout tuh kayak butuh boost apa ya, asupan makan gitu. Biar juga lebih. Olahraganya apa? Aku gym biasanya. Sama tenis. Wow. Iya, aku tenis. Kok maksudnya dia aware banget ya sama kesehatan ya? Masih muda loh. Iya. Hebat loh. Aku sempet yang kayak diet ketat banget, tapi mungkin kita bahas nanti kali. Iya, oke. Intinya itu kayak apa ya, hasil dari diet waktu itu, aku kayak bawa sedikit ke lifestyle aku yang sekarang. Jadi aku udah nggak seketat itu lagi, tapi aku udah mulai menerapkan sedikit-sedikit gitu. Oh, jadi diet pada waktu itu memberikan impact yang bagus. Benar. Lifestyle kamu. Yes. Oke, kalau Ibu Esti. Iya, tentunya kalau bangun tidur ada waktu sedikit setengah jam setelah itu. Mungkin kalau waktu bangun tidur banget itu pas langsung minum air putih juga gitu, kan 2 gelas gitu. Kemudian juga sama nyari cemilan kayak nyari yang ringan-ringan gitu kan karena baru bangun kan. Jadi harus ada Yafa dong di samping. Iya, betul banget, yang praktis tapinya tuh pastikan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak sehatnya gitu. Jadi biar seimbang. Mantap kalau nutritionis emang beda. Ayo silakan minum. Kita minum dulu, silakan. Iya, boleh. Kita minum dulu. Tehnya sehat kok ini. Iya betul banget. Ini pakai gula lontar ya kayaknya. Oh, iya. Tapi enak ya. Maksudnya nggak terlalu manis banget gitu loh. Iya. Manisnya tuh nggak spike gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau aku boleh tahu nih Mbak Esti. Kadang Esti. Wah, iya. Kalau kata gue sih lo panggil nama lo tua men. Esti kalau menurut dari sisi ilmiah nih ya, jelasin deh apa itu pola makan seimbang tuh gimana sih menurut sisi ilmiah? Iya, secara jadi sederhana lah ya. Oke. Iya, jadi kalau pola makan yang seimbang itu kan pastinya dalam menu yang kita makan itu mengandung makronutrien dan mikronutrien gitu. Apa tuh? Apa itu? Dia nggak ngerti nih. Jadi kan kalau makronutrien kayak kita dulu belajar gitu ada karbohidratnya, ada protein, ada lemaknya gitu. Jadi itu yang makro. Kalau mikronutrien kan kayak vitamin, mineral gitu. Jadi pastikan kalau kita makan tuh nggak karbo semua istilahnya. Jadi pastikan lengkap gitu, ada zat gizi lain karena saling melengkapi tentunya. Dan itu penting banget buat tubuh kita untuk proses metabolisme dan juga proses kita biar energinya stabil sepanjang hari gitu. Jadi nggak gampang lemes, juga ngantuk gitu. Misalnya kalau kebanyakan karbo kan ngantuk ya. Jadi mau syuting ngapalin skrip gitu kan ngantuk. Jadi nggak konsen, nggak fokus gitu. Mood swing juga. Jadi kalau kita defisiensi zat gizi tertentu, mungkin kita tuh jadi mood-moodan gitu kan, terus jadi nggak bisa fokus, mungkin kita kekurangan zat gizi tertentu. Mungkin ada kesalahan pas sarapan, misalnya terlalu banyak karbonya, nggak ada protein, karena protein itu kan yang bikin kenyang lebih lama gitu-gitu. Sebetulnya ya. Iya. Karena aku juga ngelihat orang fitness nih, orang gym tuh kan. Iya, orang gym. Tunggu, rapiin dulu ada belaknya. Mereka selalu di rumah juga begini. Anyway, jadi di tempat gym aku itu kok mereka mau lomba nih ya. Kan mereka tuh yang literally yang cut gula banget, yang ketat banget ya. Lomba apa sih? Ya, bodybuilder. Jadi mereka tuh kayak emosian loh. Jadi kayak PT aku juga kalau ngajar tuh kayak ngomongnya udah jadi sedikit. Oh, ini pasti lagi diet nih. Kang lagi diet, Kang. Ini kenapa gue yang kena ya? Gue dia diet. Karena kayak memang berpengaruh secara emosi. Yes, makanya tadi kata Esti bisa mood swing gitu loh. Kalau terlalu diet, aku juga pernah terlalu diet atau terlalu banyak karbo?
Iya, terlalu dia istilahnya kadang kalorinya terlalu rendah kan. Rendah banget kan. Dari segi kalori juga. Kalau banyak karbo mah happy kali. Iya benar. Ya kan, Iya. mengajar. Halo, mari kita ayo kita bener lagi. angkat besi. Nah, kan ini lagi Iya. bulan-bulan nggak lomba, enak tuh mereka tuh kayak fun. Kalau nggak pasti mereka udah duduk kayak, karena kan mereka tuh nggak makan itu Beb. Apa? Karbohidratnya tuh udah literally zero Iya, gitu loh. terlalu. Protein semuanya. Jadi ya even buah pun mereka nggak masukin loh. Oh iya, Hmm. wow. Wow. Makanya kan Kok bisa gitu ya maksudnya? makanya kita lihat Chris Hemsworth bisa begitu, ya sudah lah ya. Oh my God, why you talk about Chris I Hemsworth? like him. I do too. Over my dead body, okay? Oke. Aku Chris Evans. Aku tim Chris Evans. Tapi Chris Chris Evans Evans. juga cakep. Iya Apa sih kan? kenapa kita ngomongin Chris Oke. Evans? Chris Hemsworth. Intermezzo. Ada lagi Chris Pine juga cakep. Chris Pine aku nggak tahu deh. Ada lagi yang juga musisi keren. Oh iya. Chris Chris kayak Martin. Hatu. Chris kayak Tua Hatu. banget Jeffrey. Tahu nggak Gue pikir Chris Hatu? Martin. Aku taunya Chris Manusama. Chris Manusama. Iya. Siapanya Yance. Yance Manusama. Aduh nggak tahu aku. Dia Musisi Udah juga. mulai kacau nih. Udah mulai jangan-jangan kacau. anaknya. Oh, anaknya Om Yance, anaknya Mas Yance. Iya. 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 Iyalah, kalau enggak nama Manusama itu dari mana? Iya. Kita Oke, orang lanjut. jago. Oke, sekarang aku back on track lagi ya. Ya, oke, we leave Chris right now. Iya. Ya kan? Aku coba bacain beberapa pertanyaan umum di masyarakat, oke? Aku, Jeffrey, Echa akan coba tebak ini mitos atau fakta. Dan nanti Esti kamu tolong jelasin secara ilmiah, oke? Baik. Oke. Makan sehat. Wow. Harus masak sendiri dan pasti butuh waktu lama. Mitos atau fakta? Echa dulu kali yang jawab ya. Harus masak sendiri. Makan sehat adalah harus makan. Adalah harus masak sendiri dan pasti butuh waktu lama. Itu mitos atau fakta? Oh ini ada dua ya. Menurut aku kayak harus masak sendiri enggak. Makan sehat bisa dari luar juga. Kalau butuh waktu lama belum tentu. Jadi mitos. Oke, I agree. Iya kan? Iya, Kalau basically. kamu apa, Beb? Iya. Dia makanya mau sehat. Gak suka kalau nanya dia beginian. Di rumah kalau aku sama dia, tiba-tiba, ya asparagus pakai garam. I love Ya, Itu Chelsea. enak, itu enak banget. Iya, emang gue juga suka sih. Asparagus di bake Wah. pakai Pepper. salt and pepper. Iya. Nice. Ya, di rumah cuma makan, pasti kalau nggak cai sim lah, pokoknya sayur-sayuran dicah. Ih mantep. Pakai Enak kan? garam, Enak. garam gitu doang, daging, kalau nggak telur, I love kalau it. nggak kayak zucchini. Gini, kalau misalnya harus masak sendiri, ya kalau tergantung ya. Kan lifestyle orang beda-beda. Iya. As a mother, of course, aku biasa masak sendiri. Dan itu lebih sehat betul, karena kita bisa nakar-nakarin sendiri. Dan kamu juga jual alat masak. Dan aku juga jual panci, ya benar. Kalau butuh waktu lama, Kalau butuh waktu lama, justru kalau menurut aku makanan sehat itu justru prosesnya nggak lama. oh berarti mitos dan fakta dong. Iya ya. Iya kan? Gimana dong ya? Iya, kita harus tanya langsung. Gimana dong? Ya tolong. Pokoknya susah-susah itu akan balik ke S3. Oh gitu ya. Ini gampang-gampang. Iya, sih, betul, S1. betul. S3. Keren loh. Iya. S3. S3. Benar. S1, ya kan? SMP. Enggak, dia kalau namanya S2 dia. S3. Anjir, jauh banget. Oh, iya lumayan. Oke, silakan nih. Iya, jadi itu mitos banget ya. Sebenarnya nggak harus ribet sih, nggak harus yang masak lama gitu kan. Sekarang tuh banyak banget pilihan yang makanan praktis. Ya. Yang penting kita perhatikan komposisinya gitu. Hmm. Jadi dan kita pastikan pengolahannya juga tepat gitu. Jadi misalnya kalau kita praktis tadi oatmeal atau enggak overnight oats segala Benar. macam itu Apa juga. tuh? Jadi Iya, jadi oats disimpan di dalam. Oh, iya, terus terus ditaruh kulkas. ditaruh Besokannya kulkas. tuh udah Kita kayak makan. jadi dingin kan enak. Oh, I see. Terus kita tambahin misalnya kan itu baru dari karbohidrat kompleksnya, kita tambahin proteinnya baik itu dari susu atau mungkin dari granola ya. iya Granola. gitu, granola gitu kan. Dan ada kacang-kacangannya juga. Yes, kan. oh bener. Itu sumber proteinnya. Jadi ada lengkap komposisi zat gizinya gitu. Tidaknya ada makro dan mikronutriennya di situ. Oke. Iya Itu dia. kan. Jadi itu kan bisa praktis kan. Jadi nggak harus yang benar-benar masak literally dari Iya. bahan-bahan. Jadi yang protein yang lain mungkin telur juga gampang juga kan Gampang ya. banget. Gampang Tiap hari banget. itu mantap juga, Beb. Iya. Mostly. Itu 5 kali gue. Hari ini. Apalagi kalau
sering pakai oven ya, dipanggang, bisa bikin panggang daging ayam atau soalnya apa. kan gampang kan. Iya, You just gampang. put olive oil, set Iya, oven, betul. nggak usah gitu, penting jadi udah gitu. Iya, Jangan betul. serve. Kita di rumah tuh benar-benar makan tuh bersih banget sih. Kalau di rumah ya, kan kita ada yang masak di rumah ya. Paling yang paling sehat juga sih sebetulnya, tapi masak yang paling itu cuman kayak like rendang gitu. Rendang is good, I guess. Iya, cuman kan Seperti ada orang yang bilang santan dimasak apa gitu. But for me, aku tuh amit-amit ya. Udah umur hampir segini tuh nggak pernah ada. Berapa segitu? 48. Oh iya, sebutin umur lo. Nggak ada kolesterol HbA1c aku tuh bagus gitu. Tapi aku sering kayak makan nasi padang gitu, cuek aja gitu lah. Mungkin ya jangan kebanyakan sih ya. Kalau kayak nasi ke rendang gitu dimasak jadi daging dimasak rendang itu tuh jadi gimana sih Esti menurut kamu? Iya, sebenarnya kalau sebagai ahli gizi kita nggak melarang semua makanan ya. Jadi tapi tetap yang lebih ke frekuensi. Jadi misalnya boleh kalau mau makan rendang. Mungkin yang kalau udah umurnya di atas 40 mungkin kita jadi jarangin aja gitu. Misalnya jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Karena memang santannya biasanya santan kental ya. Jadi dan juga pengolahannya tuh kayak dihangatkan berulang-ulang. Iya nggak sih? Iya kan. Nutrisinya hilang ya. Iya, mungkin dari proteinnya atau mungkin kualitasnya mau yang berbeda gitu. Jadi ada ahli gizi kan nanya nih. He's very chatty, right? Wait, kita kemarin tuh jalan-jalan nih. Jadi yang kalau di sini kita pakai minyak kelapa sawit ya, CPO ya namanya. Apa sih namanya? Yang minyak kelapa sawit lah, minyak goreng lah. Nah, kalau kita olive oil tuh kita panas itu jadi berkurang nggak sih gizinya? Iya, olive oil juga ada yang memang dia buat salad atau yang memang untuk masak. Ya, jadi macam-macam ada berapa. Beda-beda. Jadi kita gunakan sesuai dengan petunjuknya gitu. Jadi kalau enggak, gini, bukan kita. Oh, aku nggak lihat lagi. Oh, gitu. Enggak, aku tahu. So I use the extra virgin olive oil for salad. And then kalau yang for saute and grill tuh beda lagi. Terus for deep fry tuh beda lagi. Oh my god. You don't know that? Iya, Yeah, of course you don't know. Because I do it all. Iya. Aku baru tahu. Oh. You know ya gitu. Oh. Makanya ya kalau misalnya ada yang di belakang ini tuh dibaca tuh. Iya, dibaca itu penting banget. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Tanya. Cemilan sehat itu pasti hambar dan tidak enak. Mitos fakta Eca. Hambar dan tidak enak. Mitos sih menurut aku. Karena banyak juga cemilan sehat tapi enak dan nggak hambar. Benar. Ini contohnya. Nah, Boleh dicoba loh. Ini boleh sambil dicoba kan? Boleh coba ya? Boleh dong. Ini this one is the chocolate. This is my Popcorn. favorite juga. Ini popcorn. Ini yang sea salt salt caramel. Kalau kamu nyoba juga boleh. Coba. Iya. Enak kan? Oh, enak banget lagi. Kan? Dan cheese-nya enak-enak. Menyala ya Pak Coba kita. Makan. Salted caramel. Ini biasa buat nonton film nih. Iya, nonton nanti aku akan nggak boleh bawa lagi kalau Nggak boleh. nggak boleh. Kalau nggak gue tuker gitu. Tapi isinya ini gitu ya, masuk ke XX. Mau coba? Salted caramel? Tidak Enak-enak. menggendutkan loh ini. Iya loh. Enak kan? Padahal biasanya salted caramel yang pada umumnya kan. Iya Wow. kan, iya kan. Berarti kalau menurut kamu itu adalah mitos kan? Yes. Menurutku mitos. Kalau kamu apa? Ya, aku tuh nggak bisa ditanya lah. Kamu gak tahu aku nggak doyan nyemil. Cemilan aku beneran cuman ini doang. Kalau misalnya aku lapar, ya malam gitu ya tempe gitu. Ini gitu doang. That's it. So don't ask me. Come on, Esti. Iya betul banget ya tadi mitos ya, karena banyak cemilan-cemilan sekarang itu banyak berinovasi kan. Jadi memang rasanya bisa kita modifikasi baik itu dengan penambahan rasanya atau mungkin tambahan rempah-rempahnya, itu kan jadi rasanya jadi tasty kan. Apalagi kalau sekarang misalnya orang suka keju gitu atau enggak suka karamel atau Ada suka di semuanya, iya ada. semuanya ada gitu cheese, kan. ada caramel, ada chocolate, Iya. even ada Ada peanut. pisang. Iya bisa. Iya, ya itu rasanya bisa kita modifikasi dan juga yang penting itu cara pengolahannya gitu. Jadi nggak digoreng, di fry pakai minyak banyak, tapi lebih yang banyak dipanggang gitu kan. Jadi itu juga sehat kan, tapi rasanya bisa tetap enak dengan adanya tadi variasi rasa gitu. Mitos berarti kan. Alright. Ini next. Mindful eating lebih baik dibandingkan mengurangi porsi makan. Mitos atau fakta? Tunggu bentar. Kalau aku sih definisi mindful eating aku belum terlalu ngerti. Oke, berarti jelasin dulu mindful eating.
Iya, jadi mindful eating tuh kayak kita menyadari apa yang kita makan. Kadang kan kita makan tuh sambil nonton, jadi kita tuh nggak tahu seberapa banyak makanan yang kita konsumsi. Tidak gitu. sadar. Iya, tidak sadar. Tahu aja toples habis gitu kan. Kan Nggak kerasa. nonton filmnya Iya, Echa gitu kan, benar. pas nonton si pabrik gula itu kan, pabrik gula kan? Iya, benar. Pabrik gula itu kan sambil makan gini ngeliatin dia kan cakep ya. Iya, benar. Nah, lupa deh tuh. Lupa tuh. Itu namanya bukan mindful eating. Iya, benar. Oh, iya benar. So, Berarti menurut tadi kamu mindful eating atau mengurangi Mengurangi porsi porsi makan. Iya, mitos atau fakta tuh. Mindful eating lebih baik dibandingkan mengurangi porsi makan. Itu mitos atau Aduh. fakta? Gak tahu Susah lagi, susah lagi. Karena kadang ya mengurangi porsi makan juga berkaitan dengan kesehatan. Kayak kalau kita makan kebanyakan dalam sehari, melebihi batas kalori yang mungkin seharusnya, Ya. itu kan juga salah kan. Yes. Tapi dengan mindful eating kayak porsi kita segede gaban kan juga kayak. Tapi enggak, kamu tuh kebiasaan makan banyak gak sih? I mean that you like to eat Aku suka ngemil. makan enggak? Maksudnya makan beneran. Makan besar? Benerannya ya pada waktu-waktu itu doang. Jadi kayak sarapan, makan siang sama makan malam. Cuman di tengah-tengah itu aku suka banget ngemil. Jadi kadang tuh kayak Oke. aku nggak terlalu Kecolong aja keep di track. cemil Iya, ya. di cemilan gitu. Aduh, gua di rumah udah gak ada cemilan lagi. Di semua tuh Oh gitu ya? gak ada. No. Adanya ya, Pak. Jadi kadang penting juga nggak sih untuk mengurangi porsi makan selain mindful eating gitu. Saya Iya jadi kan? bingung ya, itu mitos atau fakta tuh juga bingung ya. Iya, aku bingung. Karena kayak everything it has to be like Iya. in I mean, it moderation. has to be mindful, tapi Yes. at the same time you have to know kayak what portion you need and what exceeds the portions gitu. Oke, kalau gitu fakta atau mitos? Ya, tentunya fakta ya. Karena Gitu ya? kita lebih menjaga makanan kita, lebih sadar teksturnya, rasanya, dan karena sinyal kenyang itu baru keluar atau baru kita bisa rasakan kenyang gitu setelah beberapa menit gitu. Jadi nggak langsung. Jadi misalnya ya kalau kita cuma porsi makan, tentunya kita kan terlalu sedikit tuh kayak masih lapar gitu nggak Kalau sih? lihatnya tuh dikit kan Iya masih kan? lapar ya. Iya kan Iya, masih lapar. Jadi akhirnya nanti dia emotional eating, dimakan selanjutnya dia kayak balas dendam pengen makan lebih banyak. Iya, Ya kan, jadi karena terlalu sedikit. Sedangkan kalau mungkin bisa jadi dengan porsi yang lebih besar sedikit, tapi kita mindful eating, oh saya udah merasa kenyang, saya merasa puas, sehingga dimakan selanjutnya saya lebih terkendali gitu. Jadi nggak makan berlebihan itu sih. Jadi lebih baik mindful eating karena itu lebih sustainable dibanding kalau kita kayak mempost dikit, pokoknya lu makan dikit gitu kan. Jadi Iya. jadi lebih baik makannya banyak, tapi pastikan itu makanan sehat sih. Makanan sehat. Jadi kan ada tuh yang volumenya tuh kelihatannya besar, tapi sebenarnya kalorinya rendah. Iya kan? Yes. Tapi ada yang kecil tapi ternyata kalorinya tinggi. Yes, Jadi itu yang penting kita pilih jenisnya yang tepat, yang porsinya mungkin volumenya besar, tapi kalorinya kecil dan kita tuh makannya mindful eating tadi. Jadi kita perhatikan rasanya, teksturnya gitu kan. Sehingga kita merasa benar-benar puas, satisfied terhadap makanan yang kita konsumsi, udah kenyang. Jadi kita nggak mikirin makanan lagi tuh. Kita sih beraktivitas lagi dan nggak ada pikiran gue lapar banget nih, nggak konsen nanti pengen makan ini, pengen makan itu gitu Itu kan. mindset sih itu. Iya kan mindset. Iya, Iya. Emang Iya diet sih, itu benar. mindset. Benar. Iya, kayak ada kayak waktu zaman COVID yang saya segede-gede begini badan saya. That was so scary. Mas, Sama aku Oh juga iya. Oh iya, Semuanya aku nggak udah sih? hampir 100 kilo loh waktu Wow. itu. Jadi kayak, Wow. jadi Can kayak, you imagine? jadi kita pagi bangun, cuma olahraga, Enggak, gue olahraga beneran. Gue gak gemukan. iya. Terus karena Keren, harus jemur keren. matahari apa-apa gitu ya. Habis jemur, bingung makan bakmi. Iya, Jam benar. 12 Iya, makan kan? bakmi nih, jam 2 bakmi lagi kan gak ada orang jual makanan ya. Jadi Iya kayak, bener banget sih. Kalau aku COVID tuh makan siang, tidur, nonton film, udah gitu doang kerjaannya tapi everyday. she's very enjoying COVID during Tapi COVID keren sih. season. Wow. Oh, I Masih enjoy because I don't have to talk to human. Oh, benar. Terus tapi olahraganya apa kalau pas COVID? Aku panggil PT tetap. PT Oh, aku tetap datang. PT. Iya. Aku gak pernah kena COVID loh. Oh, Wow. Jadi sekeluarga semua udah pernah. Anakku juga karena aku enggak. keren-keren. Aku pikir Daya tahan misalnya- tubuhnya keren. Jadi kayak ya memang ya tetap mindful itu. Memang consistency is key. Terus kita juga emang harus sadar. Pokoknya everything sebenarnya satu ya. Kita harus punya kesadaran dulu ya. Iya, Iya. betul Ya, banget. whatever you do, kita itu harus satu sadar. Iya Sadar, sih. ya kan? Mindful itu loh, mindful. Iya, itu. mindful kan Iya. you know you being like Kita punya sadar. temen ya, jadi sehat lah badannya bagus gitu. Ke rumah gue nih, kita ngobrol nih. Gue gak berhenti makan. Jeffrey itu langsung dibungkus. Can you stop it? Ya udah itu Andrew White. Oh iya, itu Andrew. Oh iya. Karena Nana Mirdad adalah
brand ambassador-nya Java. Jadi aku disuruh stop. Oke, next. Lu Nih. tanya. Oke, makanan organik selalu lebih sehat. Mitos atau fakta? Tak kali ya. Itu fakta Karena sih. itu lebih natural kan. Kalau menurut Esti gimana? Mitos ya. Oh ya? Oh gitu. Iya dong. Karena organik itu kan istilahnya bebas pestisida dan Iya. hormon. Tapi Hmm. kalau kita lihat dia komposisinya gimana? Ya enggak? Oke, like what? Ya komposisinya apakah dia lengkap zat gizinya atau enggak. Misalnya kan kalau sayur organik, oh itu berarti sayur kan tinggi serat gitu. Iya. Tentunya itu akan bagus, apalagi ditambah tanpa pestisida dan tanpa ada. Kalau yang lain misalnya kalau ayam kan tanpa hormonal atau segala macam, itu juga nanti organik kan, tapi belum tentu sehat jika pengolahannya kurang tepat. Iya, bergantung tadi jenis makanannya dan cara penyimpanannya. Misalnya tadi ayam udah bagus nih organik, Source-nya tapi udah bagus nih. iya disimpannya maksudnya nggak di kulkas dengan suhu tertentu untuk ayam misalnya kayak gitu, jadi kualitasnya kan nggak bagus untuk mempertahankan zat gizinya gitu. Begitupun dengan sayur misalnya seperti itu. Dan juga nanti ke depannya juga cara pengolahannya dan bagaimana kalau kita konsumsinya kan nggak hanya ayam aja gitu kan, itu sebagai sumber protein misalnya. Kita perlu yang karbohidrat kompleks, lemak sehat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud sehat kan komposisinya lebih seimbang gitu. Oke, gila. Aku S3 zaman beda dulu ya. beda loh dia. Waktu dulu ya tahun 2000, early 2000 gitu aku pernah ke perkebunan organik. Jadi aku agak shock itu karena kita zaman dulu kan belum rame ya organik gitu ya. Jadi aku lihat itu brokoli. Kan bisa kita brokoli segini-segini tuh kalau di supermarket. Dia brokoli segini-segini. Hah? Dia nggak boleh pakai pupuk ya? Nggak boleh pakai pestisida. Loh, enggak dong. There's nothing to do with the size. Nggak, jadi nggak boleh pakai pupuk, udah pasti. Karena cuma pakai pupuk kandang. Jadi itu kenapa dia kecil banget, jadi itu ternyata brokoli itu gampang kena hama. Jadi dia harus kayak ngebuang terus. Jadi kayak, makanya you only got that size because luar itu dibuang terus. Iya, jadi tuh kayak mereka tuh gampang banget kena hama gitu. Kalau kita beli yang non organik kan segede-gede gitu tuh. Yang pakai pestisida. Iya, kamu lihat tiap kali kamu beli apa? Brokoli. Brokoli cuma segini-segini. Sedih banget loh. Mahal banget anjay. Itu cuma ada aja. Loh, mahal loh makanan organik tuh mahal. Iya kan? benar banget. Iya. Karena kan memang Karena treatmentnya khusus betul. Semua yang organik tuh memang mahal. Iya. Ayamnya tuh ternyata ayam organik itu aku baru tahu dari ini loh. Nggak boleh ada yang kayak, jadi satu free range-nya itu harus benar-benar bersih. Pupuknya Kalau free range berarti dia dilepas kan Iya, ya? dikandangin gitu, apa di pagar, tapi dia bukan yang di kandang gitu loh. Cuma dipagerin, ayam tuh makan. Jadi gedenya itu makan cacing, makan apa gitu-gitu loh. Oh, so everything organik yang di situ Yang di jadi situ. makan. Hak asasi ayam ya? Iya benar banget. Pinter kamu ngomong hak asasi ayam. Yeah, sometimes ya, not all the time. Oke, next. Eca, kamu tuh sebagai Gen Z, kamu kan pasti apalagi sekarang ya, you know, with all the social media and everything, makanan tuh yang hidden gem lah, yang apa tuh gampang banget ditemukan. Dan sekarang kan anak-anak sekarang tuh FOMO ya, ya kan, kayak Gitu nggak? kayak you wanna try something yang lagi hits, yang lagi hype gitu. Nah, kamu sering nggak explore makanan minuman kekinian? Terus udah gitu, sebagian besar mungkin bisa dibilang kurang sehat. Iya. Iya Kak. Iya gitu. Iya. Tapi nah gimana cara kamu untuk tetap balance, you know? Ya kan kamu kan sebenarnya kamu udah aware banget, awareness kamu tuh udah tinggi terhadap makanan, terus kamu olahraga. Cuman kan tetap namanya kalau udah lagi scrolling, gitu. Dan kebetulan aku pun punya satu series di social media aku emang isinya jajan. Serius? Instagram kamu? Iya. Enggak, di TikTok. Lebih banyak di TikTok. Oh, oke. Jadi emang isinya tuh jajan yang pinggiran. Hidden gem. Enggak hidden gem, pinggiran. Kayak makanan kaki lima. Kaki lima, iya. Oke. Jadi di situ aku kayak nyobain kayak ada churros di pinggir jalan gitu. Aku coba ada churros. Terus kayak churros itu makanan Meksiko. Iya, Meksiko. Oh, yang goreng-goreng itu. Iya, yang goreng itu. Okay. Kayak gitu-gitu maksudnya. Tapi ya di sisi lain, pertanyaannya adalah how to balance it out. How to balance it. Ya itu balik lagi kayak dengan olahraga, terus juga aku tuh kayak nggak setiap hari juga makan kayak gitu, jadi di schedule aja gitu, kayak misal hari ini dalam 1 minggu aku pakai 1 hari untuk memang
bikin konten jajan-jajan, tapi selebihnya kayak ya makannya yang normal-normal. Gue nggak expect lu punya konten jajan-jajan. Exactly, no, that's the whole point. Karena aku yakin orang tuh nggak akan expect aku untuk jajan berantakan, makan jorok gitu loh pinggir jalan gitu. Makanya that's the reason why aku bikin itu, biar orang tuh kayak oh ternyata bisa juga ya makan kayak ginian gitu loh. Itu namanya keep balancing the life. Iya, right? tapi the thing is I feel like bahkan waktu itu aku sempat baca somewhere bahwa sebenarnya healthy loh untuk punya satu cheat day in a week. Oke. Oh kita selalu. Healthy Iya kan? for psychological atau iya kan? Dengar-dengar kayak gitu, kayak memang dibutuhkan satu hari di mana kita kayak self reward aja gitu, kayak selebihnya ya kita jaga gitu. Lucu banget ya itu jajan. Iya. Nggak, adik dia juga gitu. Asal main ke rumah, tiba-tiba brrrr, semeja tuh makanan semua. Adik gue mana menjaga. Iya. Kan dia, apalagi dia kan nggak makan cilok. Cilok Itu ya. Dia ini apaan dek? Cilok say, lu coba deh say. Gue gak pernah lo makan cilok. Nggak pernah dimakan loh. Nggak dimakan sama sekali. Enggak, karena gue tanya cilok itu apa? Aci. Terus dicolok gitu dong. Iya, what's inside? No meat? No. Gue gitu. Anakku tuh mama cilok. Anak gue makan cilok. Anak Anakku dua-dua berkebutuhan khusus. So I get used to have like the balancing meal and gitu kan. Karena kan they have their own diet. Nah, cuma ya tepung tuh sangat aku inilah gitu loh. Maksudnya ya aku batasin lah gitu. Tapi once in a while boleh. Karena kan sekarang mereka udah mulai gede dan udah mulai adaptif kan badannya gitu. Udah mulai bisain. Cuman mama Asa mau ciwok. Terus gue bilang gini, siapa yang ngasih lu makan cilok? Waktu itu minta saya mbak ya. Tapi ya boleh makan, gak ada masalah. I think that's the way untuk menjadikan pola makan yang sehat tuh jadi lebih menarik sebenarnya karena jadi kayak you balancing, right? Cuman ada lagi nih pertanyaannya adalah Eca kan tadi balancing life itu begitu kan. Jadi ada cheat day gitu, dia tetap olahraga, tetap menjaga begini cantik kayak gimana ya, kalau orang cakep nggak pernah salah aja. Mau dia mau makan apa di pinggir jalan nggak ada yang salah, nggak bisa salah, orang cakep nggak bisa salah gitu kan. Nah aku pengen nanya Esti nih, ada gak sih cara menjadikan sebuah pola makan yang sehat tuh jadi lebih menarik? Oke ya, mungkin kayak menggabungkan variasi rasa, tekstur, ya kan, udah gitu preferensi makanan biar nggak bosen. Coba tolong bantu kamu ya kan. Iya, jadi intinya kalau pola makan itu kita harus memperhatikan 3J kan ya. Apa itu? Jumlah, jenis, jadwal. Jumlah, jenis, jadwal. Okay. Jadi 3J. Jenis, jadwal. Jadi kalau dari jumlah dulu nih. Kalau dari jumlah kan kita sehari misal kebutuhan kalori kita kalau mau diet itu kan 1.500 misalnya. Karena tiap orang kan beda-beda aktivitasnya, apalagi kalau banyak syuting segala macam kan. Tentunya aktivitas itu akan beda. Jadi kita harus sesuaikan, mungkin hari ini kita aktivitasnya nggak ada. Jadi jumlah kalorinya jangan sama kayak kita beraktivitasnya banyak dari segi itu ya kan, dari segi jumlah kan ya. Jadi kita porsinya disesuaikan. Jadi pas aktivitasnya banyak kita porsinya tambahan dikit ya nggak apa-apa. Karena memang kita sedang aktif. Gitu iya bener banget. Malah bete loh. Iya bener banget. Tapi lemes juga gak sih kalau kurang asupan? Karena kalau terlalu strict kan itu justru memicu hormon kortisol ya. Kalau kita stres kan, justru itu yang emotional eatingnya jadi nambah gitu. Gitu. Jadi kadang pengen makan jajan sembarangan segala macam. Sebenarnya banyak fast food yang versi sehat. Misalnya kalau kita tuh pengen banget burger, kita pilih yang misalnya rotinya itu yang dari roti gandum, terus dagingnya dipanggang, pakai salad, terus pakai olive oil gitu-gitu kan. What a fancy burger. Atau enggak pakai irisan alpukat segala macam. Jadi untuk lemak sehatnya gitu. Dan kalau ada yang praktis seperti ini kan ya itu lebih gampang lagi ya kan. Jadi sebelum kita jajan tuh kita udah sediakan di tas gitu. Jadi kita nggak punya alasan lagi. Oh kayaknya aku pengen yang itu aja deh yang di luar itu. Tapi udah di tas tuh udah ada yang sehat ya udah. Kita udah kenyang dengan yang ada dan lebih sehat. Dan pastikan yang kita bawa kemana-mana itu yang memang lengkap zat gizinya.
Kalau kita lihat karbohidrat kompleksnya ada apa enggak, kemudian proteinnya. Kan kalau ini granola ada karbohidrat kompleksnya. Kemudian ada tambahan, ada kacang hijaunya juga, kacang mede apa sebenarnya. Jadi sebagai protein nabatinya gitu. Dan ada juga sumber serat juga tinggi juga gitu. Jadi itu yang lebih baik kita konsumsi yang seperti ini. Dan gulanya kalau saya lihat juga gulanya lebih bagus ya. Gula lontar ya. Jadi rendah indeks glikemik gitu, low GI. Jadi gula darah kita tetap stabil, begitupun dengan energi kita biar aktif sepanjang hari. Karena kalau kita misalnya lagi bete, kalau minum yang langsung yang manis atau makan manis justru nambah bete. Bukannya menyelesaikan masalah jadi nambah masalah. Jadi kan kita sesaat kayak happy ya. Tapi setelah itu kita bete lagi gitu kan. Iya gak sih? Oh itu cuma kayak sesaat doang segula itu? Kan gula darahnya tuh tiba-tiba naik tapi tiba-tiba turun lagi kan. Jadi itu karena terlalu cepat. Makanya harus yang pilih low GI itu gitu. Penting banget low GI biar kita lebih stabil gula darahnya. Gila kasih gitu dah. Banyak sekali nih. Pasti sampai menggebu-gebu loh. Iya dong. Dia harus sehat. Iya betul. Iya baik. Cak, kalau kamu tuh biasanya pas lagi syuting tuh ya, kamu apalagi kemarin buat tuh makan pabrik gula ya. Itu kan kamu promo apa itu kan kayak marathon kan intinya gitu kan. Betul. Coba kasih tips ya pola makan pas lagi sibuk-sibuknya syuting apalah itu yang banyak. Pola makan ya. Ya pas lagi syuting tuh gimana itu? Sejujurnya ada catering. Jadi emang kita kan susah untuk keluar dari lokasi ya. Jadi kadang memang kalau syuting kita terjebak dengan makanan lokasi which is catering. Cuma memang di catering itu memang sudah cukup lengkap sih, kayak ada nasi, ada sayurnya, carbs, ada proteinnya juga. Jadi ya biasanya memang aku makan itu aja kalau memang nggak bisa order dari luar atau gimana. Cuman memang ketika dapat nasi kotak itu biasa nasinya banyak banget. Jadi aku nasi kotak. Ya tapi enak sih. Enak makanya banget, kadang kalau emang aku nggak pengen makan satu full porsi nasinya, aku emang di setengah gitu atau dibagi. Itu kemarin gitu. Tapi kamu syutingnya tuh di satu tempat itu yang kayak jauh dari lumayan civilization atau gimana? Lumayan. Jadi kayak emang di sekitar situ nggak ada makanan yang sehat juga. Karena film hantu ya. Iya. Bener. Dia memang syutingnya kan di pabrik gula beneran. Iya. Yang sudah terbengkalai. Jadi kayak memang agak susah untuk order makanan dari situ. Is that based on a true story? Yes. Ada beberapa, pokoknya gitu. Beberapa part of it tuh real gitu. Menurut sumber-sumber yang terpercaya. Iya, betul. Ya kan? Dan banyak juga yang jadi kayak mereka sempat buka untuk umum kayak ceritain dong pengalaman kalian di pabrik gula dan memang banyak yang relate. Tapi when you have like ini out of topic ya. Maksud out of the food the lifestyle topic. Tapi waktu kamu syuting tuh ada gak sih kayak hal-hal kejadian-kejadian yang I don't know. I mean like I'm really karena aku tuh tidak pernah mengalami kejadian-kejadian gaib ya. Kehidupanku sudah gaib bersama dia ya kan. Jadi kayak kejadian gaib. In a good way, darling. Oke. Iya, jadi ada gak sih yang kayak you think that oh my god gitu yang kayak gitu tuh kok terjadi ini atau tiba-tiba mati lampu mungkin karena nggak bayar listrik ya gue nggak tahu ya tapi kan apa gitu. Aku sih ngerasa waktu itu pertama kali masuk ke pabriknya kayak something creepy, eerie gitu. Because it's been abandoned gitu. Abandoned dan memang apa ya suasananya di situ juga udah beda sama kayak di sini. Anyep gitu, udah kayak lembab banget gitu kan. Terus kayak nggak tahu bawaannya kayak merinding gitu di. It's the energy. Iya. Energinya udah nggak enak gitu pas masuk situ. Dan hari pertama aku masuk tuh kepala aku kayak ditekan dari segala arah. Oh ya? Iya. Itu ada sesuatu berarti? Enggak, itu gara-gara kurang gula atau banyak gula. Makanya selalu harus konsumsi yang pas. Iya. Gula low GI, makanya ya Fah. Heran deh gue balik lagi. Seserem itu gitu. Lumayan. Cuman ya aku nggak takut sih. Maksudnya aku nggak ada yang nggak gimana-gimana. Cuman ya banyak doa aja kayak dan permisi jangan sampai kita melakukan hal yang tidak senonoh di situ kayak berkata kasar itu nggak boleh banget. Kan ada kan energi. Selain itu juga sempat ada beberapa yang kesurupan. Jadi kita ada kesurupan. Ini seru. Ini kesurupan massal di skenarionya. Tapi in real life ada yang nyamber kesurupan juga. Masa beneran kesurupan jadinya. Harus ke psikolog deh kayaknya dia. Bukan. Jangan gitu dong, Jaf. Do not judge. You just listen, okay? Jadi ada yang kesurupan gitu. Ada. Terus what you guys did at that time? Aku lupa deh.
aku karena nggak terlalu di set juga, kayak aku tuh partnya agak jauh dari set. Jadi seingat aku mereka kayak didoain sama beberapa orang. Tapi dia juga sangat logik juga ya. Iya. Ya karena kamu juga Aku orang yang logik juga, logik. iya. Dan aku punya faith juga sih. Jadi kayak pada akhirnya aku berdoa aja. Cuma yang lain yang mungkin kena, yang nggak tahu, yang mungkin fisiknya lagi capek. Bisa. Iya, bisa. Do you believe like bengong-bengong dunia lain? Iya kan? Tapi kamu percaya ada dunia lain? Aku percaya. Okay. Maksudnya kita hidup berdampingan dengan mereka, tapi ketika kita nggak mengganggu mereka, ya mereka nggak akan mengganggu kita juga. Dan kalau niat kita baik, ya mereka nggak akan gimana-gimana juga sih. Gemes ya. Oke, itu out of topic, nggak apa-apa buat tambah. Seru kan? Seru. Well, again, kamu pasti sibuk banget. Dan aku tuh nggak pernah aku tuh punya beberapa teman pemain film ya, istilahnya gitu ya, actress or actors. Gila kalau syuting tuh aku tahu tuh that's crazy the schedule ya kan. Selama sebulan 2 bulan biasanya tuh kan full tuh, nggak keluar dari set gitu intinya. Nah kalau kamu lagi syuting gitu kan ngomongin jadwal olahraga udah kayaknya it's impossible, right? Iya, susah, benar. Right? Atau aktivitas fisik lah apapun gitu loh. Cuman kamu gimana cara solusinya? Misalnya oke, kamu selesai syuting, mungkin malam jam 10, kamu ada gak sih workout? Kamu pindahin workout kamu ke malam, aktivitas fisik kamu ke malam. Kamu ada Ini caranya? kalau lagi syuting atau kalau lagi ya apa aja, lagi syuting bisa. Lagi sibuk. Atau lagi sibuk gitu. Ada sih kadang aku suka tenis malam juga gitu. Kalau emang jadwalnya lagi aku siangnya kerja atau kayak apa, ada kegiatan apa, ya pasti ya aku nyari-nyari waktu kayak seminggu 3 kali tuh minimal untuk olahraga atau untuk tenis. Jadi antara gym atau tenis sih aku biasanya. Kalau lagi syuting, misalnya you cannot like go out. Syuting susah sih, emang susah banget. Karena kan even kayak kemarin syuting Pabrik Gula, jam tidur tuh kebalik. Jadi ketika malam justru kita syuting. Aku kiranya itu, enggak ada itu di studio. Yang biasa tuh kan zaman dulu tuh main sinetron. Malam pun mereka syuting, jadi tuh lampu semua jadi kayak siang. Iya. Ya kalau itu sinetron. Kalau kemarin film memang kan horor dibutuhkannya Harus malam. malam. Lebih banyak scene malam. Jadi memang kita callingan kayak jam 6 sore, selesainya baru jam 6 pagi besokannya. Dan itu tidak sehat ya, tidak direkomendasikan teman-teman yang insomnia, mohon dibetulkan jam tidurnya. Karena gimana ya, tapi kan ini kan gak enak banget rasanya. Tapi kan ini kan udah jadi bagian dari, ya maksudnya kan memang pekerjaan. Ya itu tanggung jawab, kan? iya. Cuman ya pada akhirnya kalau kayak gitu, aku biasa kalau keluar kota syuting itu bawa yoga mat. Meskipun kamu yoga sendiri gitu? Gak yoga sih, kayak lebih workout yang kayak apa sih, sit up and like apapun yang bisa dilakuin di kamar hotel gitu. Ya berarti nggak ada excuse ya untuk kayak terlalu sibuk untuk sih. Ya, cuman kan? ya tergantung mood aku juga. Kalau emang udah capek banget, kayaknya emang lebih baik istirahat gitu loh daripada maksain. Listen to your body. Yes, betul. Aku setuju. Alright. Tapi kamu tipe yang makan malam? Kalau lagi syuting mau nggak mau, bener nggak? Tapi maksudnya in a daily basis. On a daily. Jarang sih aku ngantuk. Biasanya kalau udah malam kayak udah mending langsung tidur aja dari tidur jam berapa? Sempet kayak kalau lagi sehat-sehatnya ya jam tidurnya tuh kayak jam 10-an lagi udah sehat-sehat tidur. atau enggak? Karena kadang kan pengaruh misal syuting gitu, selesainya misal jam 12 malam atau jam 1 pagi, ya keikut gitu. Regulernya keikut gitu. Tapi biasanya tuh jam 10 udah tidur. Iya, terus jam 11 bangun jam ya. Jam 8 jam 7 jam 8. What a lie. Aku juga pengennya bisa konsisten terus ya. Cuman ya it's not always like that. Jadi kayak ya tergantung. Tapi aku selalu berusaha kalau emang, apalagi kalau udah tenis, udah olahraga tuh jadi lebih gampang tidur kalau malam aku. Udah capek. Iya. Oke, keren sih ya, maksudnya aku nggak nyangka loh, dia tuh aware banget gitu kan. Oke, tolong menanggapi apa yang telah dikatakan oleh perempuan cantik ini. Iya, jadi kita sebenarnya penting banget untuk menjaga makan terakhir dengan tidur. Ya kan? Itu berapa lama jaraknya? Ya, idealnya 2-3 jam lah ya, ada jaraknya. I love makan malam. Iya kan? Iya, that's the best. Iya. Ya setidaknya kita pilih yang ringan, jadi jangan terlalu berat. Kadang kan ada yang makan malam, craving pengen nasi goreng. Tadi malam udah nasi goreng. Ya, pas banget ya. Iya. Ayam keluyuk. Nah itu dia. Aduh, enak
Padahal itu kan benar-benar kalorinya tinggi kan, Iya, iya. apalagi lemaknya gitu. Sedangkan tubuh kita pencernaannya melambat kalau kita istirahat gitu. Kan itu akan memperberat saluran cerna kita dan akan meningkatkan refleks asam lambung juga gitu kan kalau langsung tidur. Padahal kan tubuh kita masih mencerna gitu. Oh itu Iya. intinya. Dan kalau misalnya kita kan mencerna melambat, terus tapi kalorinya nggak dipakai nih dari makanan, terus akhirnya kan disimpan lah jadi lemak gitu kan. Oke. Iya. Dan metabolisme juga jadi nggak bagus juga gitu kan, karena belum pencernanya belum optimal gitu. Udah dibawa tidur bilang gitu. Iya, jadi penting banget kita jaga jarak minimal 2-3 jam lah ya sebelum tidur. Dan pilihannya jangan nasi goreng. Iya benar. Kita Tadi pilih. malam Iya betul. selalu dia tuh. Iya Beb, benar. Enggak, itu boleh gara-gara bukan gara-gara kerja. Kan it was long. Tapi nggak day, apa-apa gitu. kan kalau nggak tiap hari. Enggak, Iya. enggak. Iya, Kita nggak nggak tiap tahu hari. jajan paling gak sehat kamu tuh apa? Yang paling gak sehat deh. Batu. Motor dia kali. Makan batu. Ya gue gak tahu ya kan. Makan beling aja ada. Iya itu di film aku ada makan beling. Tuh. Makanya nonton guys Pabrik Gula. Iya, ya kan. Nah, nonton Pabrik Gula dan temen nonton yang paling cocok. Gue tetap temen gue bilang paling cocok untuk nonton adalah Bersama Yafa. Ayo dong. Iya dong, coba ayo dong. Kita makan lagi nih coklat peanut. Aku pengen coba yang itu sih. Kamu belum coba ini? Belum. Menarik sekali. Coba dijelaskan kan Ibu Esti ini kan nutrisionis yang sangat terkemuka ya dan handal. Jadi jelasin nih kandungan gizi dan keunggulan bahan alami dari Yafa itu apa? Ya kalau lihat dari ingredientsnya memang lebih alami ya dan mengandung karbohidrat kompleks juga kan terkait granola juga. Terus kemudian juga ada protein nabatinya juga itu tentunya bagus juga untuk sumber protein gitu kan untuk memperbaiki sel tubuh kita gitu. Dan juga memang ada terkait dengan serat juga yang penting. Ya. Seratnya tinggi ya di sini. Dan itu bagus banget karena kebutuhan serat kita kan 25 sampai 30 gram sehari. Jadi pas banget kalau ngemilnya tuh pilih yang tinggi serat gitu. Jadi jangan sampai kita yang ngemil itu karbo, keripik, yang kita nggak tahu stoples abis gitu kan. Suka lagi gue. Iya kan? Tadi ada gula lontar juga ya. Jadi gula lontar kan bagus ya karena low GI tadi. Jadi biar gula darah kita tuh nggak naik secara signifikan gitu. Jadi lebih stabil sehingga energinya juga lebih bagus, lebih stabil juga sepanjang hari. Dan juga ada sorghumnya juga nih. Sorghum. Iya, sorghum ya. Jadi memang penting banget karena di sorghum itu banyak ya mengandung zat besi, magnesium dan juga vitamin B kompleks gitu. Dan nutrisi ini penting untuk mendukung energi tubuh terutama tadi aktivitas fisik dan workout. Nah, itu penting banget tuh sorghum. Juga ada zat besinya juga. Banyak juga ya. Iya, makanya. Bagus nih kamu nih apa ya. Iya. Zat besi kan kita bisa mencegah anemia. Kan kalau anemia kita kan lola ya. Ya nggak sih? Kan lemah, letih, lesu, lunglai gitu kan. Dan juga fokusnya tuh kurang gitu. Jadi kalau ngapalin skrip, bayangin kalau kita anemia gitu kan. Jadi kan itu nggak akan optimal juga. Makanya penting kita pilih yang ada zat besinya juga gitu. Mantap juga. Iya, dan juga tadi ya ada vitamin B kompleks, magnesium apa segala macam untuk sistem saraf kita, otot kita gitu biar optimal juga gitu. Aku tuh penasaran ya, kenapa kebutuhan kalori di pagi, siang, malam itu bisa berbeda gitu? Kan bukannya dirapel jadi satu gitu ya? Iya, tentunya berbeda ya jadwal waktu makan pagi, siang, dan malam. Karena pagi kan kita baru bangun tidur dan kita juga memulai hari ya, metabolisme kita mulai aktif kembali berbeda dengan waktu tidur kan. Jadi kita perlu mengisi energi dan gizi lain untuk mengisi cadangan energi kita yang mungkin tidak terpenuhi karena kan kita tidur jadi kayak puasa gitu kan ya enggak. Jadi kita nggak ada asupan sama sekali. Dan tentunya kita bertahap tuh. Jadi bertahap makanannya nggak langsung yang porsi besar gitu. Makanya kita memang perlu yang praktis tapi padat gizi gitu sih istilahnya. Jadi bagaimana caranya kan kalau pagi-pagi kita langsung nasi uduk gitu kan. Jadi itu orang Indonesia. banget itu pagi nasi uduk. Tadi pagi makan nasi uduk baru kesini. Iya kan? Itu memang rata-rata orang Indonesia Iya kan. Tapi jujur aku juga ngerasa kalau rasanya beda gitu kalau misalnya kita sarapan makan nasi langsung dibanding kayak makan oatmeal atau apa yang light tuh beda. Even workout juga rasanya lebih bertenaga kalau makannya yang sehat dan penuh gizi gitu. Pantesan gue ngantuk sekarang.
Nasi uduk itu tadi Bersih ya. bukan bersih, lengkap. Dan telur, tapi ada proteinnya lah. Lengkap Karbo, banget. karbo. Karbo. Wow. Karbo tadi. Baru ngomong nasi uduk. Iya, Terus kalau lanjut. pagi kan kita lebih memperhatikan zat gizi pentingnya daripada kalorinya. Tapi kalau siang kan beda, kalau kita aktivitasnya mulai banyak ya. Dan gimana caranya energi kita itu tetap stabil sampai sore nanti gitu kan. Dan padat banget kan biasanya jadwal kalau siang, aktivitas juga lebih tinggi. Tentunya perlu ada penambahan kalori dibanding yang pagi tadi. Jadi biasanya kalau pagi misalnya 30% dari total kalori, mungkin kalau siang 40% dari total kalori gitu. Jadi memang lebih tinggi. Kemudian nanti makan malam sisanya gitu. Dan kita juga bisa distribusikan. Misalnya 1.500 itu sebenarnya kita lebih baik distribusikan sih. Cemilannya kita entah itu 10% gitu. Jadi makanya kenapa nggak kalau kita bisa kontrol itu semua kan jadi nggak makan berlebih gitu kan. That's mindful eating. Iya betul banget. Jadi itu penting banget. Jadi selain kita memperhatikan total kalori, karena kalau kita total kalori, kenapa kita nggak langsung makan 1.500 di siang hari? Iya. Ya nggak sih? Benar. Tapi kita gimana distribusikannya sepanjang hari? Itu intermittent fasting nggak sih kayak itu? Iya, intermittent fasting kan memang jendela makan ya. Iya. Jadi saat jendela makan itu makanannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi enaknya sih kalau durasinya lebih panjang. Karena kan ada juga yang intermittent fasting itu kan jendela makan cuma 4 jam kan. Itu tuh banyak orang salah gak sih, Beb? Jadi kayak Itu bahaya nggak ya kalau kayak Iya, gitu? iya makanya tergantung ya. Karena tubuh kita beradaptasi. Dan Kalau- berbeda-beda Iya ya. berbeda-beda gitu. Apalagi yang gula darahnya dia tinggi, hiperglikemi itu nggak disarankan untuk puasa dalam jangka waktu panjang. ya bisa pingsan loh. Iya iya. makanya. Enggak, sebenarnya banyak orang salah itu kayak orang bilang diet, tapi itu nggak makan. Sebenarnya tuh diet itu adalah Iya. memilih makanan yang Betul. benar sih sebetulnya. Benar. Iya nggak sih? Iya, pengaturan pola makan sebenarnya Iya bukan kan? membatasi Iya atau kan? membatasi pola makan apalagi diet ekstrim tadi kan. Itu mah paling parah tuh. Dan ada gak sih bedanya kayak aku tuh pernah denger ya kalau perempuan Prancis tuh kenapa kurus-kurus karena mereka tuh makannya pelan. Ya. Kalau gue sih ya sorry banget ya. Wah, kita kan makan gini, Iya. gitu kan ya. Semua militer sih aku. Iya, kita sih pasti militer Benar, banget kayak benar. cepet gitu makan kan. Jadi mungkin karena secara kebudayaan tidak terbiasa untuk makan lambat, mengunyah dengan tepat gitu ya. Maksudnya ya katanya sih begitu. Makanya mereka tuh tetap terjaga badannya karena mereka itu makannya tuh lebih lambat. Apakah itu benar gak sih? Maksudnya benar gak sih mengunyah lebih lambat dan kayak memperhatikan rasa, you taste it, yang benar-benar you feel it when you eat gitu loh. Itu termasuk mindful eating mungkin ya. Dan makan gak buru-buru itu tuh apakah memang lebih baik dan lebih disarankan dibandingkan dengan I mean like kalau Makan misalnya kita buru-buru. ngomongin calories ya kan same thing. Ya kan maksudnya same thing. Kita misalnya makan satu steak 250 gram. Mungkin sih ada yang makannya tuh steak ini makannya sekitar setengah jam. Gila lama juga ya. Terus makan steak sih 10 menit habis ya. Gitu. Tapi katanya tuh akan berbeda efeknya. Iya, Bener? tentu. Jadi kan di mulut kita nih ada enzim. Oh, Iya kan? iya, Iya kan? iya. Jadi bagaimana caranya si enzim ini bisa membantu mengunyah, maksudnya dalam proses mengunyah ini enzim ini bisa membantu proses pencernaan. Jadi kerja usus kita sama lambung kita tuh nggak terlalu berat. Ya nggak sih? Oh Iya my nggak? god, Oh. oke. Iya, jadi maksudnya jadi saat lambung kita mencernanya lebih ringan, kemudian jadi zat gizi itu terserap optimal gitu kan. Ini aku baru tahu hari ini loh. This is nice answer actually. Iya, maksudnya kan bener ya. Katanya harus makan tuh pelan-pelan, jangan Iya, buru-buru. betul. Padahal sebenarnya bagi kita mungkin nggak buru-buru, emang kita makannya begitu aja. Iya. Dan apalagi kadang kalau dikejar waktu, aku sering banget kalau syuting. Oh iya, kamu. Kayak harus buru-buru makan karena udah harus take lagi gitu. Ya mungkin pada fase-fase Berarti tertentu. kamu ingat baik-baik ketika kamu lagi memotong telur balado itu, ya Iya. pelan, lalu makan kunyah. Tapi menurut aku ya, makanan Indonesia tuh kayaknya nggak cocok dimakan pelannya nggak sih? Kayak nasi padang itu. Pedes ya? Ya dan kayak porsinya segede gaban kayaknya keburu kenyang duluan Iya gak sih? kan? Kayak nggak bisa deh. Keburu Nggak kenyang tahu gak ya. sih? Iya, it's because of the food. Ya, iya gak sih? Gak tahu lah ya. Bingung gak? Walaupun sebenarnya lebih bagus memang makan. I think itu lebih kayak untuk kita mindful, oh iya biar dia gak terlalu capek gitu loh. Kita Tapi apa yang kayak- kita makan Iya. dan makan ini kita sadar adalah kita makan telur yang bagus untuk badan kita gitu-gitu kali ya. Iya.
Ya kan Iya, inget iya. tuh berarti tubuh kita tuh bukan kayak blender kan. Benar. Masukin makanan blender gitu kan. Iya, iya, iya. Karena banyak enzim, Terlalu banyak instan, iya, nanti iya. hormonal juga segala macam semua akan berpengaruh gitu kan ke Oke, metabolisme apa segala macam. Jadi banyak kompleks banget tuh kalau kita perhatikan, rumit itu kan nggak kayak blender kan mikirnya udah masukin aja terus cemplung langsung lunak Iya. Tapi gitu juga kan. gini loh, makanan di Indonesia ini kan banyak kan nasi, sayurnya banyak kan. Kalau kita makan di luar negeri itu kan kayak alakat satu orang satu porsi kan, jadi kayak nggak side dishnya tuh nggak banyak gitu loh. Kayak di sini kan ke restoran Chinese food deh, like satu orang tuh bisa makan like 7 macam sayur gitu. Iya. Ya nggak sih, yang kita kemarin kapan makan itu yang Mana? yang kita pergi makan apa gitu, yang kita pesennya sampai 6-7 macam gitu loh, yang banyak banget. Tergantung, kadang-kadang mungkin tergantung ini ya. Kalau misalnya menu kan kalau Western lebih ke ala carte satu macam. Kalau misalnya kita orang Asia kan lebih banyak makan tengah kan, kayak banyak sayur, ya kan. Apalagi kita Chinese makannya tuh, tuh 5-8 macam. Enggak, itu mama yang masak kemarin kita makan 7-8 macam. Iya. Itu terus ya gitu kan pakai nasi, pakai apa gitu. Jadi nggak mungkin berlama-lama ya. Kita kan akan cemil. Ya kan bener banget. Kayak lapar duluan karena tempting banget kan makanan-makanan yang panas-panas keluar tuh kayak. Iya bener banget. Maybe that's a sign. Kayak kita kan belajar bahwa sebenarnya lebih bagus kita mengunyah dulu enzimnya. Jadi kayak menarik sih buat aku. Jadi kayak aku juga bisa lebih mikirin itu ketika aku makan, kayak nggak langsung ditelan, nggak langsung Iya bener ditelan. banget. Nggak langsung itu. Atau kalau Dikunyah Jeffrey dulu. makan dada ayam di jus. Oh di jus ya? Aku blender. Hari sekilo. Ew, right? That's ew, right? I know. Everybody say the same thing, like ew. Okay, today is all about question ya. Banyak banget nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya ini ya. Ini beberapa pertanyaan ini seputar problem umum di masyarakat. Jadi Eca sama Esti boleh memberikan jawaban ringkas dan mudah buat dipraktekin teman-teman di rumah ya. Bagaimana kalau tidak sempat masak? Kamu masak ya? I used to. Kalau lagi sempat aku emang suka juga sih kayak nyoba masak, kayak ngecah sayur gitu. Yang aku gampang suka. ya? Yang gampang. Tapi kalau nggak sempat masak, aku tuh sempat ada satu fase di mana supaya simple dan tetap bisa makan sehat, itu aku catering diet. Oh, banyak sebenarnya. Healthy, maksudnya nggak harus diet ya. Yeah. Cuma you can do a healthy catering gitu. Jadi setiap hari makanan dikirim ke rumah 2 kali sehari, makan siang dan makan malam. Dan itu sih enggak terlalu. Berarti lu kasihan, berarti miskin. Enggak, sumpah menurut aku nggak semahal itu, bisa cari juga sih paket-paket yang kayak lebih affordable gitu. Dan sebenarnya sih nggak mahal karena apa? Karena kan memang bahan-bahannya bener. Iya. Dan menurutku misalnya kita belanja dalam sebulan itu lebih murah kok daripada jatah kita belanja. Oh, because you cook for yourself only. Iya. Gak cuma ini kan ngomongin kayak perorangan ya. Maksudnya aku ngerasa dibanding aku belanja keluar dan masak ribet mungkin ya, apalagi buat Gen Z pasti pada malas masak kan. Nah, aku mendingan solusinya healthy catering gitu. Jadi kayak udah bergizi, semuanya ada gitu ya. Praktis lagi gitu. Kita nggak usah pusing mikirin, aduh bahan apa ya beli hari ini, atau kayak masak apa ya gitu. Langsung jadi. Karena kamu juga masih sendiri ya? Aku sama keluarga, cuman kayak kemarin pas lagi emang pengen healthy diet, jadi lebih simpel aja, nggak ngeribetin orang rumah gitu loh. Bener. Gimana kalau Esti masak? Ya, kadang gini, jadi kita biasanya kalau meal plan itu dipersiapkan waktu weekend. Jadi misalnya Senin, Selasa, itu udah dipersiapkan. Iya, betul kan. Jadi Senin itu misalnya pastikan misalnya ada karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, terus segala macam. Terus kita udah prepare, misalnya udah masak, jadi tinggal diangetin gitu. That's how you do it. Iya, meal prep gitu. Meal prep. Selain dari catering diet mungkin, kalau mau masak sendiri gitu. Jadi bisa kita mie prep. Tapi ada juga yang menyediakan mie prep juga, jadi tinggal diangetin ada juga. Iya, ada. Udah pak-pakan Iya gitu. Bener, udah dipakin. Jadi the perks of hidup di kota besar iya, bener banget. Kalau di kota besar gampang ya. Iya. Nah, mungkin kalau tidak ada akses itu ya kita bisa masak, persiapkan buat 1 minggu misalnya gitu. Jadi kita yang nggak harus mempersiapkan dari awal banget, dari potong-potong apa segala macam. Ya itu yang paling hassle tuh di situ tuh, potong sama cuci setelah itu.
prepare banget sih. Iya Benar, benar benar. banget. Kemarin tuh dia ada acara masak ya. Jadi kita tuh bikin pasta dari raw gitu loh, dari From scratch. scratch. From Dari scratch ya. Dari tepung ya. segala macam. Iya. Wow, dari tepung. Iya, Alat kita bikin. berantakan. Jadi Iya maksudnya tuh makanya. Iya, banyak pasti sih. banyak itunya, mending kayak beli jadi. Selesai Iya. dia selalu yang cuci piring dong. Wow, kita udah selesai pulang dia masih nyuci sampai setengah. Oh. Saking banyaknya Iya, barang ribet yang sih. dipakai kan. Iya memang gitu. kalau masak tuh emang prep sama after masak Iya, itu kan itu yang emang ribet apalagi ya. kalau sibuk kan. Oke. Dan berapa kali boleh ngemil dalam sehari? Aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab itu. Mungkin langsung Ini kayak pertanyaan Mbak cuma Esti. buat Esti deh. Iya, kita bisa ngemil sebenarnya bisa 1 sampai 2 kali sehari. Kan jadi di antara makan pagi sama makan siang dan di antara makan siang dan makan sore atau makan malam gitu. Bisa 2 kali sih. Iya. Tapi pastikan yang bernutrisi dan praktis tentunya. Jadi pastikan cemilannya itu yang low GI tadi. Seperti tinggi apa? syarat, ya kan? Tepuk tangan dong. Kalau nggak rame kan. Alright, coba Jeffrey itu kan kamu kan jarang memberikan pesan-pesan berarti Oke. di kehidupan. Kan? Jadi pesan hari ini yang bisa diterapkan dari tema hari ini tuh jalankan pola seimbang ya nggak sih? Iya betul. Iya nggak Pola sih? makan yang seimbang. Pola yang seimbang yang nggak bikin stres. Pola hidup. Pola hidup lah. Kuncinya adalah adaptasi dengan aktivitas harian dan preferensi rasa. Benar kan? Iya betul. Iya. Hindari. Dari diet ekstrim, Yes. gue pernah tuh jadi malah baliknya tuh gila banget. Iya, Lebih iya. baik membangun kebiasaan sehat. Dalam jangka panjang. panjang. Itu benar. Iya betul. Jadi tepuk tangan lagi. Terima Bang, kasih loh. panjang. Supportnya terima kasih loh. Oke, dan untuk urusan rutinitas, sebenarnya kan kita kan sebenarnya punya rutinitas masing-masing ya. Which is kalau kita semua mungkin udah di jalan yang cukup benar, kita pagi itu langsung minum air putih, ya kan? Jadi kalau rutinitas pagi, siang, malam, pagi itu minum air putih, sarapan seimbang, protein, serat, lemak, pokoknya semuanya tuh dapat. Terus udah gitu siang itu fokus makan lengkap, jangan takut makan karbo karena makan karbo itu tidak salah kalau dalam jumlahnya yang tepat. Dan juga dikombinasikan sama sayur dan juga protein. Jadi dapat seratnya, dapat protein. Sebenarnya lemak itu juga diperlukan untuk tubuh. Terus udah gitu malam dari makan terlalu larut, pilih menu yang ringan dan bergizi, dan in the middle of pagi, siang, malam kan kita pasti akan ada. Siapkan selalu snack sehat seperti apa di jam genting agar tidak kebablasan makan malam berlebihan. Itu banget sih kan. I know, right? Oh my God, I'm so proud of myself. Panjang loh itu. Capek banget. Langsung, gitu. Itu langsung dibawa lagi loh. Udah bekat di pantat gue nih. Oke. Eca, kamu ada Kesimpulan apa? tips-tips khusus ya kan? Kamu kan juga punya your own things kan, Iya. your own lifestyle. Iya. Yang menurut Silahkan. aku tambahannya mungkin kita jangan lupa untuk gerak minimal 30 menit dalam sehari. Misalnya kita juga bisa jalan aja atau workout singkat di rumah. Terus juga kedua, kalau emang punya waktu ya, kalau aku juga lagi nggak sibuk-sibuk banget, aku bisa tenis, aku bisa jogging, terus juga nge-gym. Ya, pokoknya kalau lagi sibuk-sibuknya minimal kita tuh jalan kaki aja. Itu paling Yang penting sih. simpel-simpel. Paling simpel jalan kaki Iya, sih. benar. Gitu. Oke. Jadi oke. Oke, kalau Ibu Esti, Iya, ya, jadi kita sebenarnya bisa memperhatikan hal-hal yang kecil aja, nggak terlalu ekstrim perubahannya kayak ya bener kan. kayak seperti Eca ngomong ya, pokoknya hal-hal kecil aja deh. Yang penting konsisten daripada Ya, yang betul. perfect banget tapi nggak konsisten gitu kan. oke. Jadi iya seperti mengganti cemilan dengan yang lebih sehat gitu, itu juga udah langkah menuju pola makan yang sehat kan ya. Iya. Setidaknya dari cemilannya dulu kita ganti gitu. Seperti Iya, Nah, betul. Alright, untuk kalian yang nonton, kalau kata gue sih nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan boleh ceritain pengalaman kalian mempraktikkan dan boleh ceritain pengalaman kalian mempraktekkan a day in the life of wellness di kolom komentar. Thank you so much. Thank you Arsya Aurelia. Thank you. And you know, I know this is gonna big the pabrik gula itu aku akan nonton bersama Jeffrey ya. Pokoknya sukses di
segala bidang karir yang kamu kasih. jalani tetap sehat dan juga tetap Amin. menginfluence semua followers kamu dengan hal-hal yang berguna udah pasti ya. Salah satu influence-nya adalah kamu cantik jadi Wow. cukup banget. Dan juga thank you banget Esti Terima kasih. ya kan banyak banget tips hari ini bener-bener banyak ya. Udah sharing knowledge tentang pola makan seimbang. Oke, thank you for watching. See you in the next episode. Tetap semangat jalani hari-hari sehat dan jangan lupa sehat itu bisa seenak. Bye bye.